Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cak Sugiono. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan segala urusannya. Dan di samping ini kayaknya ada yang menarik nih teman-teman ya. Raja dan Ratu Dangdut bernyanyi, pemilu curang harus diperangi. Dan terlihat di sini ada Bang Haji Rhoma Irama dan di sampingnya ada Bunda Elvi Sukaisi ya. Gimana pernyataan mereka dan gimana tanggapan netizen? Yuk kita tonton videonya bersama-sama. Check it out. Mohon diketahui bahwa perjuangan kami bukan memperjuangkan personel. Kami sini tidak memperjuangkan seorang Anies Baswedan calon presiden, salah satu calon presiden. Tapi perjuangan kami adalah perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi itulah tujuan kami, bukan dalam konteks promotion daripada 01 tidak. Makanya tadi saya himbau kepada seluruh pendukung 01, 02, 03 untuk tetap menjaga kondusivitas persatuan agar tidak terprovokasi untuk diadu domba. Terima kasih. Kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali ya Allah. Ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya itu yang penting. Karena bukan apa-apa, Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya, kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan kita nggak lama lagi mungkin umur kita sampai. Tapi yang kita pikirkan regenerasi kita, anak cucu kita. Bagaimana dia harus mengalami seperti ini? Ya Allah ya Rahim, mama udah pada teriak, katanya semua pada mahal, beras 20.000, ya kan? Masya Allah. Tapi insya Allah kita percaya kepada Allah, mudah-mudahan rezeki pasti ada untuk kita semua. Amin ya Rabbi. Yang penting takwa. Dan mudah-mudahan saya atas nama mungkin di antara yang hadir juga, saya turut dengan Raja Dangdut. Ayo kita berjuang bersama. Kalau kemarin kita satu, sekarang kita berjuang demi untuk bangsa negara. Oke. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini saya sebenarnya nggak kuat kalau udah ngomong soal ini, mau nangis sih. Kayaknya gerdepan banget gitu loh. Ya Allah, kita nyata-nyata dicurangin ya, benar-benar udah ya Allah, nggak ada hayanya, nggak ada malunya sama sekali. Ya Allah, ya Allah, saya cuma nurut bagaimana. Ayo kita berjuang bersama. Apa selanjutnya yang kita harus lakukan? Ya lawan dong. Turun. Ya itu yang penting. Karena bukan apa-apa, Indonesia perubahan, kita harus berubah semua. Capek ya, kita harus dipimpin oleh pimpinan yang betul-betul beriman, yang cerdas. Itu kan. Aduh Bunda Elsie. Aduh Bunda Elvi Sukaisi, saya sedih melihat Bunda. Ya Allah, siapa yang dicurangi Bunda? Nggak ada yang dicurangi Bunda. Amin kalah itu karena memang sudah takdirnya. Masyarakat sedikit yang memilih Amin. Ya Bunda sadar Bunda, sudah Bunda terima kekalahannya saja Bunda. Bunda, kami tidak ingin perubahan Bunda. Masyarakat Indonesia tidak ingin perubahan. Masyarakat Indonesia ini lebih ingin dangdutan. Kalau dangdutan bisa happy, asik. Kalau perubahan, aduh, keributan, nuduh-nuduh sana-sini curang, padahal untuk jabatan. Kalau memang Bunda Elvi Sukaisi sudah nggak mau nyanyi, biar saja yang nyanyi ya. Tapi tolong di juri ya, ini ya, dilihat ya, dinilai ya Bunda ya. Jangan ragu, akui saja kalau kalah 01. Daripada hatinya terus menggerutu, nanti nggak bisa turu, gara-gara loro untuh. Aku nggak bisa nyanyi Bunda. Memang bukan
basic saya nyanyi, Master of the Mind nyanyi itu memang Bunda Elvi Sukaisi. Jadi lebih baik Bunda nyanyi saja ya Bunda ya, nggak usah ikut-ikutan perubahan-perubahan itu saja, nyanyi saja karena Indonesia lebih butuh dangdutan. Umi, rungokno, saya memaklumi sih kenapa pada teriak curang ya. Jangankan pemilihan presiden, kita sebagai manusia biasa yang ikut sebuah perlombaan atau pertandingan, ketika kita mikir kita udah hebat banget ya, tapi kita kalah bukan menjadi pemenangnya, pasti di pikiran kita ada lewat gitu memikir pemenangnya itu curang. Cuman di sini saya mau kasih tahu Umi, ini yang milih rakyat, bukan robot. Kita nggak disetting, kita nggak dibayar. Katanya beriman Umi, kenapa masih suujon sama orang? Kenapa arogan? Kenapa harus seperti ini gitu loh? Yuk Umi, bisa yuk kita kuatkan iman kita masing-masing agar tidak suujon sama orang, agar kita ikhlas menerima sebuah kekalahan. What? Dicurangi? Oh my god. Kalau kita mau bicara masalah kecurangan nih ya Bu Elvi, bahwa kecurangan sendiri itu tidak hanya dialami oleh tim 01, tapi juga tim 02 dan tim 03. Alangkah baiknya daripada kita ribut cuap-cuap ke sana dan kemari, kalau memang kita punya bukti kecurangan daripada masalah pemilu ini, ya laporkan aja sesuai dengan jalur yang udah ada agar diproses gitu Bu, daripada kita ribut-ribut gak jelas. Dan apa yang seharusnya kita lakukan adalah mengawal suara-suara yang benar-benar ada itu sesuai nggak sih nanti dengan hasil real count-nya KPU. Makanya kalau memang punya bukti ya laporkan. Dan saya sedikit mengingat apa yang disampaikan Prof Mahfud sebelumnya, bahwa Prof Mahfud pernah mengatakan kalau misalnya dalam kontestasi dalam pemilu ini yang kalah pasti akan teriak curang. Ya walaupun sekarang hasilnya masih quick count, tapi kan udah kelihatan siapa yang menang. Daripada kita teriak curang, lebih baik kita dukung, support siapapun yang menang, supaya nantinya kita akan bisa membangun bangsa bersama-sama dengan lebih baik lagi. Oh iya, masalah pemimpin yang cerdas. Saya rasa ketiga-tiga daripada capres kita, ketiga-tiga daripada cawapres kita, semuanya adalah orang yang memiliki pendidikan yang tinggi dan juga orang-orang yang cerdas. Jadi jangan bersikap diskriminatif seperti itulah, seakan-akan hanya satu paslon yang cerdas, sedangkan dua paslon lainnya nggak cerdas. Ya nggak boleh kan kayak gitu Bu. Yang ketiga, tentang inflasi harga beras yang cukup signifikan akhir-akhir ini. Saya mengerti bahwa inflasi ini memberatkan semua pihak, termasuk saya pun juga merasakan hal itu. Tapi yang perlu kita pahami dulu, Bu, kita harus melihat kenapa sih inflasi ini terjadi. Inflasi harga beras akhir-akhir ini terjadi karena adanya keterlambatan pasokan. Dan keterlambatan pasokan ini terjadi karena adanya musim kemarau panjang. Ya kita ngerasain lah cuaca belakangan ini nggak bagus kan, kadang-kadang panas sekali. Dan ini bisa menyebabkan gagal panen. Nah, ketika adanya gagal panen ini ya tentu aja merusaklah rotasi putarannya kan. Dan harus kita pahami satu lagi Bu, bahwa presiden kita, para aparatur negara kita bukan para avatar yang bisa mengendalikan udara, air, api, dan tanah. Jadi ya udahlah, gimana lagi, kita harus mengerti juga lah, jangan hanya menyalahkan pemerintah, tapi kita juga harus buat solusi, jangan cuma bisa ngoel-ngoel aja. Ya, saya turun dengan kerajaan dangdut. Ayo, kita berjuang bersama. Bun, mau raja kera kek, mau raja singa kek, mau raja hutan kek, nggak ngaruh Bun. Ya, Anda kalau mau turun ke jalan, turun aja. Dan saya yakin, paling Anda juga nonton TV di rumah. Iya nggak, ketawa-ketawa, cengenges. Nggak usah memprovokasi keadaan kayak gitu. Ya, ngajak turun ke jalan. Emang dengan rakyat turun ke jalan ke KPU itu bisa membatalkan suaranya Pak Prabowo ya sebagai pemenang misalkan gitu loh. Enggak juga Bun, itu ada prosesnya. Jadi kalau Anda mau tidak puas dan tidak hasil kecurangan, silakan aja tampilkan bukti, jangan keluar-keluar kayak gitu. Itu nggak baik. Bunda ini artis senior loh gitu. Jadi musik ini di Indonesia bukan dangdut aja. Jadi nggak usah lah mengkaitkan seperti itu nggak relevan kalau menurut saya ya. Itu ngajak-ngajak mentang-mentang ada Rhoma Irama, Raja Dangdut, terus orang yang pendukung 02 gimana? Ya nggak mungkin ikut turun ke jalan karena ada Raja Dangdut. Yang enggak aja Bunda ini kadang-kadang gitu ya. Itu loh
masalahnya. Jadi Bunda bilang katanya Anies beriman, cerdas, tapi bagi kami tidak, sebagai pendukung 02 dan sebagian rakyat yang mendukung Prabowo tidak gitu, karena punya pandangan masing-masing. Jadi Anies tidak terpilih itu karena apa? Dari tingkah lakunya, dari ucapannya, ya, selama dia berpolitik, ya, berkontestasi dalam pilpres maupun menjadi gubernur sebelumnya, seperti apa rakyat udah mengerti, udah tahu. Jadi udah sampai sini udahlah Bun ya, nggak usah blunder lagi ya kayak gitu-gitu udah. Apa ya, curang-curang, orang 01 juga banyak yang curang kok. Kalau 02 curang tinggal tampilin aja datanya, ya, tinggal lapor, ya nggak, proses kan dipersilahkan gitu oleh negara. Jadi nggak usah keluar-keluar mau provokasi, itu nggak baik Bun. Udah itu aja pesan saya ya. Kita cinta NKRI gitu ya. Kita nggak butuh politik identitas yang selalu membawa agama ya. Salam dua jari dimanapun Anda berada. Saya sebagai pendukung ya Prabowo, saya mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman ya yang masih mengawal walaupun pemilu ini sudah selesai, tinggal menunggu hasilnya aja. Ya, merdeka. Beras kuwi nek lagi 17.000, 20.000, 20.000 gak larang lur. Jajal wis saiki duwe duit 20.000 nandura pari dhewe. Apa cukup? Urung pupuke. Urung kowe tuku leren tuku sawah. Wong 20.000 karek ngedang kok arep demo. Larang kuwi nek ngundang kuwi lho Elvi Sukaisi. Suara ora kulaan, suara paringane pangeran. Jajal undangan kayak ono duit 2.500.000 apa 5 juta. Gelem apa ora dhek? Ora gelem. Ngono jare ki beras 20.000 larang, tapi nek ngundang dhek 5 juta terlalu murah, menghina jare. Paling ngono paling. Jajal 20.000 meten tandurno pari tukokno pupuk ngene-ngene. Ora cukup, sida ora badok kowe. 20.000 kok sahabat larang karek ngedang.